Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan judul Kita Berbuah Hanya Ketika Kita Tinggal Dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih daripada itu telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Alasan mengapa kita tanpa kepedulian menikmati dosa adalah karena kita tidak melihat Yesus. Kita tidak akan menganggap enteng dosa. Apakah kita yakin bahwa dosa melukai Tuhan kita? Pikiran yang benar tentang karakter Allah akan memampukan kita untuk secara tepat mewakili Dia kepada dunia, kekerasan, kekasaran dalam kata-kata atau perilaku. Ucapan jahat, kata-kata yang penuh gairah tidak bisa ada dalam jiwa yang memandang Yesus. Barang siapa tinggal di dalam Kristus berada di dalam atmosfer yang melarang kejahatan dan tidak memberikan alasan sedikit pun untuk hal semacam ini. Kehidupan rohani tidak dipupuk dari dalam, tetapi mengambil nutrisinya dari Kristus, seperti yang dilakukan cabang dari pokok anggur. Kita bergantung pada Kristus setiap saat. Dia adalah sumber kehidupan kita. Semua bentuk luar kita, doa, puasa, dan pemberian sedekah tidak dapat menggantikan pekerjaan Roh Allah dalam hati manusia. Ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwa, kekosongan diisi oleh masuknya Roh Kristus, orang seperti itu memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran. Dia adalah cabang dari pokok anggur sejati dan menghasilkan banyak tandan buah untuk kemuliaan Allah. Apa karakter yang dimiliki buah? Buah roh adalah kasih, bukan kebencian, sukacita, bukan ketidakpuasan dan duka. Damai bukan kejengkelan, kecemasan, dan cobaan yang dibuat. Itu adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain. Hidup kita harus berasal dari pohon anggur induk. Hanya dengan penyatuan pribadi dengan Kristus, dengan persekutuannya dengannya yang setiap hari, setiap jam, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita kita, tujuan kita, semua bergantung pada penyatuan kita dengan Kristus dan tingkat iman yang kita jalankan di dalam Dia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ini memberikan kekuatan rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih daripada itu memberikan penegasan kepada kami bahwa alasan mengapa kita tanpa kepedulian menikmati dosa adalah karena kita tidak melihat Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW,
Dimanapun mereka berada saat ini, mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi COVID dan juga kesukaran hidup saat sekarang ini boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati khusus dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang memberikan pelayanan tanpa mengenal lelah dan tidak memperhitungkan waktu. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, hikmat pengetahuan sorga, terlebih ekstra kekuatan dan kesehatan supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan kasih Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh, imun tubuh yang kuat, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di rumah dan juga rumah sakit, saat ini Tuhan mereka membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan yang ajaib bagi hidup mereka. Biarlah mereka juga walaupun di tengah-tengah penderitaan yang ada di rumah dan rumah sakit, mereka tetap berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk mereka selalu berharap kepada Tuhan, dan biarlah mereka selalu tujukan pandangan mata rohani mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, juga Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh semua para pendengar yang setia, agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi, sehingga mereka juga dapat memberikan biaya untuk pertolongan pendidikan anak-anak mereka untuk mencapai satu kesuksesan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.